Saya mempunyai ibu yang saya rasa ibu sudah jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah beberapa kali nikah dan mungkin melakukan perbuatan terlarang. Puncaknya bulan Maret kemarin, saya bertengkar hebat dengan ibu. Yang intinya, saya mengajak ibu supaya bertaubat dan jangan melakukan perbuatan zina lagi. Apakah yang demikian itu saya termasuk anak yang durhaka karena pernah membentak ibu supaya taubat dan kembali hidup sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi, Ustaz? Betul, itu anak yang solihah. Kalau kamu perempuan, tahu ibunya begitu, dikandani susah, tidak mau, malah menentang, ya tercabut rasa kasih sayangnya. Ya, kalau ibumu suka zina, dilek anaknya kok, aku orang ngerasake, aku orang duwe kok. Nah, itu kan, tanya gitu, zina kalau memang butuh butuh itu nikah lagi. Ya, jangan zina, kandani kok malah nesu, lah tercabut. Jadi apakah ayah, apa ibu, apa anak, kalau anaknya suka zina, kandani ibunya tidak mau, ya itu namanya anak itu durhaka kepada orang tua, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya. Nah kalau ibunya itu tadi orang iman, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum. Dan coba dibaca surat Al-Anfal ayat 22 ya. Tidak akan kamu jumpai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kok berkasih sayang, menaruh rasa kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, suka zina, dikandani nekat. Itu berarti kan menentang Allah dan menentang Rasul. Walau kanu abahum, sekalipun itu bapak-bapakmu atau itu anak-anakmu atau istri-istrimu. Dan Mujadalah itu berapa itu? Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datangnya daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Itu jadi anak tadi kalau nasihati ibunya suka zina, disuruh berhenti, suruh bertobat, suruh salah saya ngape, berhenti darinya kok nekat, tidak mau, ya tercabut rasa kasih sayangnya. Anak itu tidak akan ada kasih sayang dengan ibu yang menentang Allah tadi. Demikian pula ibu, kalau anaknya suka zina, dinasihati nggak mau, ibu tadi tercabut rasa kasih sayangnya, ya karena hatinya dipenuhi oleh Allah iman. Dikuatkan iman itu dengan kekuatan dari Allah. Calon penghuni-penghuni surga itu. Maka tidak bisa menjalin kasih sayang dengan calon penghuni-penghuni neraka. Siapa itu? Apakah itu bapaknya, apakah itu anaknya, atau keluarganya, atau istrinya, ya, atau siapa saja.
Kalau dia menentang Allah dan Rasulnya, tercabut rasa kasih sayang. Tidak akan ada rasa kasih sayang. Kalau dia orang yang beriman. Ora kok ya wis to tak kandhani ora gugu ya wis tutupno. Tutupno. Nah, kalau ibu yang beriman, kamu nekat begitu tidak boleh di rumah ini. Usir dari rumah itu kalau nekat berbuat zina. Sebab zina itu dosa besar dan akan membawa dosa, membawa apa itu? Azab. Allah sudah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada suatu di saat kalau Allah mendatangkan azab itu tidak khusus menimpa orang yang berbuat zalim saja. Orang yang tidak berbuat pun kalau dia tahu membiarkan kena juga itu nanti. Dalam hal ini Nabi menjelaskan seperti satu rombongan yang naik kapal. Rombongan naik kapal. Ya. Salah satu ada yang melubangi kapal untuk mendapatkan air dari bawah tadi, yang lain tahu membiarkan. Nah, nanti kalau airnya masuk ke kapal tadi, kapal itu tenggelam. Kalau tenggelam, yang tenggelam bukan yang melubangi kapalnya saja, semua penumpang itu akan tenggelam, walaupun tidak berbuat. Yang berbuat satu orang, tapi kena semua. Karena yang lain tahu membiarkan. Maka kalau orang yang beriman, cabut rasa kasih sayang. Kalau memang kamu di rumah ibumu seperti itu, ya sudah, tinggal pergi aja. Tidak usah ditunggui. Kalau nunggui kamu tahu, tiap hari ada tamu, terus masuk kamar, kamu kan nunggu neng omah neng jopo. Nah itu kan, nanti Allah mendatangkan azab, kena juga kamu. Anak juga begitu, kandani orang tua tidak gugu, kalau peringatan Allah tidak diperhatikan, tunggu nanti saatnya Allah akan mengadab. Ya, satu rumah itu kena semua nanti. Jangan terus teriak-teriak ya setelah datangnya azab. Maka Allah sudah peringatkan, tidak akan kamu jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun dia bapaknya, sekalipun dia anaknya, sekalipun dia keluarganya atau saudara-saudaranya. Tidak ada kasih sayang, berarti tercabut rasa kasih sayangnya.